Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Direktorat Siber Polda Metro Jaya berhasil menangkap 2 orang berinisial EC dan juga IP yang membobol rekening ratusan juta rupiah dengan mengirim atau dengan modus mengirimkan link download aplikasi Taspen palsu. Pihak Taspen tidak tinggal diam dan dengan tegas akan berkomitmen untuk menjaga data seluruh peserta dengan sistem yang sudah ada. Direktorat Siber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembobolan rekening dengan modus mengirim link palsu mengatasnamakan Taspen. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka berinisial EC dan IP karena terbukti melakukan tindak pidana. Modus tersangka dengan mengaku sebagai pihak Taspen dan meminta kepada pengguna untuk melakukan pembaharuan data mengunduh aplikasi Taspen palsu dengan cara mengisi data Taspen di sebuah link yang sudah dikirimkan. Pelaku bahkan mengirim notifikasi yang seolah-olah aplikasi ini asli. Korban adalah pensiunan, ya. Korban merupakan seorang pensiunan. Kami jelaskan bahwa Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan kasus tindak pidana illegal access dan atau memindahkan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin. Kerugian akibat aplikasi palsu ini mencapai 304 juta rupiah dan korban yang merupakan pensiunan yang awalnya tidak curiga sama sekali. Polisi langsung bergerak cepat. Polda Metro Jaya mengingatkan agar masyarakat tidak langsung percaya dan waspada terhadap pihak atau oknum yang meminta data diri, nomor rekening atau PIN yang harusnya dirahasiakan penuh. Taspen mengapresiasi penangkapan yang dilakukan penyidik Siber Polda Metro Jaya dan langsung bergerak cepat untuk melakukan pengamanan dan memastikan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Nah, ini yang kita kampanyekan biar tahan dulu, sabar, jangan terburu-buru. Kemudian pastikan bahwa informasi itu adalah benar dari Taspen melalui kanal resmi Taspen. Ada sosial media, kemudian ada call center kami di 1500919 dan laporkan apabila memang itu penipuan. Jadi bisa kami segera rekap dan kami laporkan tindak lanjuti seperti yang kondisi sekarang. Dan harapannya dengan adanya press conference seperti ini menjadi efek jerah bagi para calon-calon penipu bahwa tindakan seperti ini akan ditindaklanjuti dan berdampak pada hukum. Masyarakat diharapkan lebih awas dan waspada terhadap modus penipuan yang menggunakan atau mengaku-ngaku dari pihak Taspen dan meminta data pribadi yang bisa disalahgunakan. Jonah Hamonangan, Benediktus Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Langsung saja kita membahasnya soal sistem keamanan tabungan dan juga asuransi pensiun Taspen. Bersama dengan Corporate Secretary PT Taspen Persero sudah bergabung bersama kami di Studio Orange. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Hendra, ini kan kami turut prihatin ya dengan kejadian yang menimpa para korban. Jadi total korban yang kemudian mengalami kerugian ini dari para pensiunan ini berapa sebenarnya, Pak Hendra? Kalau laporannya sendiri ada sekitar 284-an. Ada 284? Ya. Tapi yang terkena dampak finansial sekitar 100. Dan itu sudah kita tindak lanjuti, kita laporkan ke Bareskrim dan Komdigi. Oke, sudah ada dilaporkan juga ke Bareskrim dan juga ke Komdigi begitu ya. Nah, sejauh ini pengawasan yang dilakukan dan juga tingkat keamanan sistem informasi Taspen saat ini, bentuk pengawasan yang dilakukan secara berkala sejauh ini seperti apa, Pak Hendra? Jadi terkait dengan sistem informasi atau teknologi di Taspen, kita sudah menerapkan ISO 27001 2013. Ini standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Dan kami juga selalu melakukan audit internal dan eksternal secara rutin. Kemudian kita juga kolaborasi atau kerjasama dengan Komdigi untuk melakukan pentest. Dan dengan BSSN juga terkait dengan cybernya. Jadi udah banyak yang kita lakukan dan kolaborasikan terkait keamanan. Jadi juga bekerja sama pengawasan secara berkala bersama dengan Komdigi juga. Betul. Kemudian dari kepolisian juga, BSSN juga termasuk di dalamnya ya, untuk kemudian melakukan pencegahan
Jangan sampai ini lebih banyak lagi begitu ya? Ya, untuk Pak Hendra? mengantisipasi, meminimalisir terulangnya kejadian penipuan ini. Oke, ini kan yang kita tahu dalam siaran pers yang disebutkan bahwa ratusan akun yang mencurigakan ini sudah dilaporkan ke Komdigi bahkan sejak awal tahun nih Pak Hendra. Nah, seberapa luas sebaran penipuan digital yang kemudian menyasar para peserta Taspen, itu berarti pensiunan begitu ya, ASN, dan apa saja sebenarnya modus yang paling sering digunakan oleh para pelaku ini? Jangan sampai kemudian ini terkecoh lagi begitu. Ya, terkait dengan sebaran, kalau dari data laporan yang masuk ke kami itu 3 pulau besar ya, ada Pulau Jawa, Sumatera, sama Kalimantan. Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Ya, itu paling banyak paling ya? banyak ya. Di timur juga ada cuman mungkin 1-2. Nah ini yang tadi sekitar ada 280-an yang laporan yang masuk ke Taspen dan segera langsung kita tindak lanjuti ke Bareskrim dan Komdigi. Kemudian modus-modusnya ini tentunya ada modus umum sebenarnya, cuman yang targetnya ke pensiunan ini adalah melalui WA. Jadi mereka kirim informasi pengkinian data, kemudian yang mengatasnamakan karyawan Taspen. Oke, mengatasnamakan karyawan Taspen. Betul, kemudian diminta untuk mengklik link yang sudah ada di WA tersebut, ya untuk pengkinian data dan lain-lain. Nah, setelah mereka melakukan klik, itu terkena Retas. betul. Jadi m-bankingnya yang ada di handphone tersebut udah langsung tertransfer beberapa kali lah gitu. Contoh kasus yang kemarin ketangkap itu, terlapor korbannya itu dia 2 kali ketransfer ke 2 bank yang berbeda gitu, dalam sekian menit. Dan satu lagi itu melalui flyer hoax gitu ya, melalui YouTube, kemudian media-media sosial media, kemudian jadi mengatasnamakan pemberian dividen, kemudian mengatasnamakan direksi Taspen, tanda tangannya, ada pencairan dan lain-lain. Makanya kami juga berkolaborasi kerjasama dengan Dewan Pers untuk mengantisipasi penyebaran hoax tersebut. Jadi ketika para pensiunan dan juga peserta Taspen begitu ya menerima ada WhatsApp yang kemudian Betul. mengatasnamakan dari karyawan Taspen ataupun mengatasnamakan Taspen begitu ya untuk pengkinian data, untuk mendownload link yang ada di dalam WhatsApp tersebut, jangan diklik begitu ya. Betul. Apapun alasannya. Apabila itu nomor tidak dikenal, hati-hati. Apa yang bisa dilakukan oleh para peserta Taspen? Apakah diblok saja, diblokir saja, atau kemudian dilaporkan, atau kemudian dikonfirmasi dulu ke call center? Nah, ini yang kami kampanyekan di Taspen ya untuk mengantisipasi penipuan ini, yaitu dengan tahan, pastikan, dan laporkan. Jadi tahan informasi yang masuk dari nomor yang tidak dikenal, tahan dulu, tidak terburu-buru. Gitu. Jadi diselidiki, kemudian pastikan bahwa informasi itu adalah informasi benar dari kami. Bisa menghubungi di call center kami di 1500 919 atau di sosial media kami @taspen. Atau bisa ke kantor cabang terdekat. Itu memastikan bahwa informasi yang didapat itu apakah benar atau tidak. Kemudian kalau memang tidak benar, laporkan kepada Taspen dan pihak yang berwenang. Jadi itulah kampanye yang sedang kami gerakan untuk meminimalisir terjadinya penipuan kembali. Oke, jadi dengan adanya ada laporan ini, kemudian Taspen mengkampanyekan dengan tagar atau hashtag tahan, pastikan, laporkan. Tentu ini menjadi penting dari strategi edukasi Taspen. Nah, sejauh ini efektivitasnya kampanye ini untuk mencegah peserta ini jangan sampai terjebak nih di penipuan digital ini. Ya. Sebenarnya efektivitas dari kampanye sendiri itu lumayan ya Mbak, karena dari laporan yang masuk lebih banyak laporan indikasi penipuan, tapi tidak ke financial loss-nya gitu. Itu menunjukkan bahwa mereka udah tahu bahwa ada informasi yang masuk, mereka laporkan, tetapi mereka udah tidak melakukan atau tidak mengklik link dan lain-lainnya gitu. Oke, jadi dengan adanya kampanye atau campaign ini
setidaknya bisa menahan begitu Menahan, ya, betul. menahan dulu. Oh, kita lebih teliti lagi begitu. Terutama mungkin yang pensiunan-pensiunan yang sudah lanjut usia, coba tolong dikomunikasikan juga kepada anaknya begitu ya. Ya. Jadi jangan langsung diklik begitu ya. Betul, makanya kampanye kita juga tidak hanya menyasar pada peserta kita pensiunan atau ASN aktif, tapi juga kepada support sistemnya, seperti keluarganya, anaknya, atau saudaranya yang mungkin masih muda dan masih ya lebih aware terhadap teknologi lah gitu. Oke, ini penting sekali untuk bisa jangan langsung mempercayai apapun informasi yang masuk ke dalam Betul. jaringan pribadi begitu ya, ataupun berupa WhatsApp begitu, dikonfirmasi lebih dulu. Kalau kemudian ada keraguan, setidaknya paling nggak ditelepon dulu lah call center Taspen ya. Betul. Itulah yang kemudian harus benar-benar diperhatikan. Nah, Taspen ini kan bekerja sama dengan Barreskrim Polri, Betul. kemudian juga tadi Anda sebutkan ada Dewan Pers juga bahkan begitu, ada BSSN dan juga Komdiki. Nah, bisa dijelaskan Pak Hendra, bagaimana mekanisme kolaborasi tersebut bisa berjalan dan dalam praktiknya adalah untuk mendeteksi dan juga menangani kejahatan digital ini? Ya, kalau dengan Komdigi, jadi setiap laporan dari para pensiunan yang masuk ke Taspen, itu kan ada nomor-nomor penipunya ya, itu kita rekap, kemudian kita sampaikan ke Komdigi. Oke. Nah dari Komdigi itu nanti akan mereka melakukan review, verifikasi, kalau yang betul nanti akan diblok. Itu salah satunya. Kemudian kalau dengan Barreskrim, Sudah berapa nomor itu yang diblokir itu? udah banyak sekitar ratusan. Karena kalau nomor ya mungkin lebih dari 284 tadi ya. Nah kemudian dengan Barreskrim itu lebih ke tindak lanjut terkait pidananya. Oke. Kita juga sudah menyampaikan semua data-data yang laporan dari para pensiunan ke kami ya. Kita sampaikan ke Barreskrim juga untuk ditindaklanjuti secara pidana. Kemudian dengan Dewan Pers kita kolaborasi karena tadi terkait informasi yang tidak benar. Banyak web-web atau channel-channel, kanal-kanal yang mengatasnamakan Taspen ataupun mereka sendiri tetapi tidak terdaftar di Dewan Pers dan yang mereka hanya mencari clickbait lah istilahnya gitu. Nah itu yang kita laporkan ke Dewan Pers untuk mereka tindak lanjuti secara persnya. Dan dengan BSSN kita juga ada kolaborasi karena untuk antisipasi ketahanan cybernya. Jadi kita juga setiap tahun ada uji dari BSSN. BSSN secara berkala begitu ya, agar supaya keamanan data ini tetap terjamin begitu ya, keamanan data para peserta begitu ya, jangan sampai kemudian bobol begitu ya. Nah ini penting sekali. Nah selanjutnya Pak Hendra, apa langkah ke depan yang kemudian akan diambil oleh Taspen untuk bisa memastikan kasus serupa ini tidak kembali terjadi dan bagaimana pula upaya jangka panjang? Ini kan campaign ini kan ya bisa dikatakan langkah cepat yang dilakukan oleh Taspen, tapi kemudian jangka panjang perusahaan dalam meningkatkan literasi digital bagi para peserta, terutama ini untuk para pensiunan dan juga ASN yang masih aktif, Pak Hendra. Oh iya. Jadi ini kita ada beberapa langkah ya, preventif, sosialisasi atau edukatif, dan kolaborasi tentunya. Kalau preventif dan sosial edukasi, kita melakukan sosialisasi seperti biasa, kayak kemarin kita bekerja sama dengan Barreskrim untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta Taspen, mitra bayar kami yang sudah kerjasama dengan Taspen dan karyawan Taspen sendiri. Itu sosialisasi terkait tipe-tipe atau jenis-jenis penipuan melalui handphone dan lain-lain gitu untuk meminimalisir lah. Kemudian edukasi juga kepada para mahasiswa dan para keluarganya, dan kolaborasi tentunya kami juga akan tetap menjaga dan meneruskan kolaborasi atau kerjasama yang sekarang sedang berlangsung, baik dengan Komdigi tadi, dengan Barreskrim, dengan BSSN, dengan Dewan Pers dan lain-lain instansi yang terkait. Oke, terakhir Pak Hendra, apa yang ingin disampaikan oleh PT Taspen kepada para peserta, terutamanya pada pensiunan dan juga ASN yang masih aktif, jangan sampai kemudian ini peristiwa ini kembali terjadi begitu ya, harus benar-benar di cross check ulang, jangan sampai kemudian m-banking atau rekening yang ada di dalam handphone ini terkuras secara ludes begitu ya. Ya, baik. Jadi untuk masyarakat Indonesia ya, khususnya mungkin peserta Taspen, pensiunan ASN dan keluarganya juga, tolong kampanyekan, tahan, pastikan dan laporkan. Itu apabila ada informasi yang dari nomor yang tidak dikenal, untuk ditahan dulu. Ditahan dulu, jangan terburu-buru atau terkena hipnotis kadang ya. Kemudian pastikan bahwa informasi yang didapat itu adalah benar melalui
kanal-kanal resmi Taspen, @taspen untuk sosial media atau di call center kami 1500919. Kemudian laporkan, jangan lupa dilaporkan karena dengan laporan itu kita bisa menindaklanjuti. Baik itu yang sudah terkena financial loss-nya ataupun yang tidak. Nah, kalau misalnya financial loss dapat kami tindak lanjuti ke Bareskrim untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Oke, jadi ketika menerima apapun informasi, pengumuman begitu melalui jaringan pribadi, WhatsApp apapun itu, kemudian ditahan dulu, di cross check dulu, betul. jangan langsung diklik linknya, link downloadnya itu ya kemudian harus di cross check lagi. Kalau memang tidak mengerti, dikomunikasikan kepada anak ataupun kerabat begitu ya. Betul, ke saudara-saudara yang lebih paham lah di situ. Oke, tentu saja kita berharap PT Taspen bisa kemudian mengkampanyekan ini secara aktif kembali begitu. Salah satunya mungkin dengan media seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra, Corporate Sama-sama. Sekretari dari PT Taspen telah bergabung bersama kami di Mbak Sapa Divya. Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi.